kawan-kawan di Malaysia secara khusus setelah mereka mendengar bukan fatwa itu pandangan, sampai ada menanyakan syekh siapa. Tadi kan sudah saya sebutkan di situ, saya pernah bertanya kepada guru saya di Mekah, itu guru saya yang bermazhab Hanafi, kalian nggak perlu komen, sesuka mulut bercakap, sesuka tangan menaip, itu nanti akan besar jadi tanggung jawab kalian, bisa jadi asbab masuk neraka kalian ngomong secara sembarangan tanpa ada dasar ilmu. Jadi kalau seandainya kalian pengen mau tahu, habis sebutkan dalam penjelasan tersebut, menurut ulama Hanafiyah pada Buddha minis jima ilmu ta'akidah di wasul fi majlisi akadin. Kalau yang namanya khitab assalamu alaika, itu apakah kepada bayangan? Uzawijuka, aku kawinkan kamu itu apakah kepada rekaman? Apakah kepada bayangan? Yang dengan gambarnya nampak, pegang tidak ada manusianya. Jadi itu ihtiyatnya ulama Hanafiyah. Kenapa? Ada yang mengatakan, Syekh minta penjelasan. Tidak apa-apa minta penjelasan, bagus. Tapi jangan komen merapu, merepek tanpa dasar ilmu. Ini perbuatan bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut keinginan. Gak ada Islam bangsa Indonesia, Malaysia, Thailand, Sumatera, apa tuh tidak ada bahasa seperti itu di bahasa hukum. Bahasa hukum itu tidak ada istilah kenegaraan, tidak ada istilah kesukuan. Hukum bukan miliknya suku bangsa. Hukum itulah hukum daripada Allah Jalla Jalaluh. Pahami bahasa redaksi yang saya gunakan dalam penyataan menjawab pertanyaan daripada sahabat kita pada malam kemarin. Yang saya nyatakan di situ, ulama Hanafiyah mengatakan harus terhimpun antara yang mengawin dengan yang dikawinkan. Kalau seandainya tidak bisa terkumpul, bisa saja wali daripada Malaysia, siapa yang mewakili wali yang menikahkan pada malam hari itu atau pada siang hari itu, orang tua berkenan kirim wakil, angkat ganggang telepon salah seorang daripada laki-laki yang sedang bersama laki-laki yang mau dinikahkan di Amerika. Aku wakilkan kepada kamu untuk menikahkan anak aku. Kalau seandainya dikhawatirkan itu adalah zina, ini pasangan dua laki sih sudah berada di Amerika, sedangkan walinya ada di sini, tidak perlu online. Hantar surat wakalah secara telepon silahkan saja, tapi bukan dengan akad nikahnya. Kita tunjuk salah seorang daripada wakil kita di sana, mungkin temannya si pengantin laki-laki, mungkin juga sepupunya, mungkin adik beradiknya. Aku lantik kamu untuk mengawinkan anakku dengan fulan bin fulan, selesai. Kenapa harus dengan online? Ulama mengatakan yuhtatu bil abdha'i ma la yuhtatu bi ghairiha. Kita harus ihtiyat, berjaga-jaga, berwaspada dan berhati-hati tentang kemaluan. Kalau segala sesuatunya, apa hukumnya tentang pakaian model baru, apa hukumnya makanan model baru, apa hukumnya minuman model baru, apa hukumnya fashion model baru, jawabannya al aslu bidzakal ibaha, hukum asalnya itu adalah mubah. Tapi kalau kita bertanya tentang nikah kawin, hukum asalnya itu adalah at-tahrim. Selama tidak ada dalil yang memastikan tentang kehalalannya, laki-laki tidak boleh berdua-duaan menyentuh perempuan yang bukan istri dia. Ini makna yuhtatu bil abdha. Kita ihtiyat, lebih berwaspada tentang abdha, artinya tentang kemaluan, yang kita tidak berihtiyat, tidak berwaspada dan tidak berjaga-jaga dan berhati-hati seperti itu terhadap perkara-perkara yang lain. Kenapa tidak demikian dengan cerai-cerai lain? Nikah ngumpul, untuk berkumpul, jima, khalwat, sentuh menyentuh, meraba, mencium, memeluk. Itu takkan kita dengan cara yang remang-remang. Jangan sampai dengan lockdown saja tidak pasti, ternyata dengan kalian ambil pasti. Tapi ternyata dengan perkara yang boleh menyentuh tentang nasab dan keturunan, dengan begitu mudahnya kalian menghalalkan. Jangan berbicara dengan emosi, berbicara dengan Al-Quran, berbicara dengan dalil. Saya sebut ulama Hanafiyah, boleh kita rujuk kembali kitab-kitab daripada ulama Hanafiyah. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab jumhur ulama, ada yang namanya lughatut takhatub.
bermuhatabah? Apakah pernah berlaku pelantikan kepada seorang Datu Mufti yang dilantik oleh yang di Pertuan Agung misalnya, sedangkan dengan Datu Mufti tidak ada di tempat, tidak berhadapan dengan yang di Pertuan Agung? Ayo, kira-kira mana yang lebih berat? Pelantikan tentang Datu Mufti atau Menteri Agama atau dengan sesiapa saja dalam jajaran kabinet, itu harus hadir di istana untuk diangkat sumpah oleh yang Bertuan Agung untuk dibacakan watika di hadapannya. Ini perkara yang kalau secara online pun tidak ada masalah. Nanti akan merebak permasalahan kita sampai kepada bab salat berjamaah. Apakah juga salat berjamaah kita secara online? Imam sendirian di rumah, makmum juga di rumah masing-masing. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita online salat berjamaahnya. Nanti akan salat jamaah seperti juga dengan salat jumatannya. Akan online juga hukum diarapannya. Hancur agama kita kalau ikut pikiran kalian. Jadi yang komen itu serahkan kepada datu-datu mufti, serahkan kepada ulama-ulama di Indonesia, di Malaysia, di seluruh dunia. Tidak ada istilah suku dan bangsa ini daripada bangsa apa. Memang di Indonesia terdapat 1001 kemaksiatan, kemungkaran, tapi kita tidak berbicara tentang itu. Yang kita bicarakan sekarang satu masalah, bolehkah menikah secara online? Itu yang dipermasalahkan. Jadi khitab kita pada ketika kita ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, apakah boleh kepada bayangan yang bagaimanapun, macam manapun bentuk rupa corak, tosok mukanya, tidak akan kesakitan, sentuh tidak akan tersentuh. Kenapa? Itu tidak lebih daripada gambar. Tapi pada itu terkumpul dalam majlis yang sama, berarti dengan kita berhadapan. Uzawijuka, aku kawinkan kamu. Kamu tuh kepada siapa? Bukan kepada gambar, bukan kepada bayangan, bukan juga kepada orang yang berada jauh. Jadi kalau seandainya tidak ada dalil sekalipun tentang itu, tetap saja kita berwaspada dan berhati-hati tentang nikah kawin berbanding dengan perkara-perkara lainnya. Kalau dengan cerai memang boleh melalui SMS dengan niat. Kalau dengan cerai memang boleh dengan tulisan. Karena itu kinayah juga dengan perantaraan niat. Kenapa? Sebab cerai itu berarti merungkai, berarti membatalkan, atau berarti memutuskan rabitatus zaujiyah, tali yang mengikat antara pasangan dua laki istri. Sementara kalau dengan nikah itu dengan kita mengikat hubungan antara laki perempuan yang tadinya tidak halal berkumpul menjadi halal, yang tidak halal berpegangan, berciuman, berpelukan, jima, dengan yang terakhir ternyata diperbolehkan dengan kalimatullah. Wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah. Apakah kalau pada waktu yang komplain, yang memprotes, yang punya pandangan seperti itu manusia kecil daripada asal Banjarmasin, itu berarti mutlak salahnya? Dan apabila kalau dengan mufti atau menteri agama sekalipun berbicara, berarti mutlak kebenarannya? Apakah kalian beranggapan kalau sudah jadi mufti, jadi menteri, jadi presiden, jadi yang di Pertuan Agung, jadi raja, itu berarti maksum? Renung, tidak ada seorang pun yang maksum di kalangan kita, tapi kita diajarkan untuk kita berwaspada. Kondisi dalam keadaan seperti sekarang, keadaan darurat, ternyata masih ada jalur agar bagaimana dengan akad nikah itu bisa berlangsung, boleh berlangsung dengan baik tanpa harus dengan kita menginjak atau memijak atau membelakangi atau mengetepikan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama kita dahulu. Nabi kita berpesan kepada kita semuanya, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara-perkara yang membimbangkan kamu kepada perkara-perkara yang tidak membimbangkan. Saya menghimbau kepada mereka-mereka yang komen panjang, komen daripada 100 melompat jadi 3.000, menjadi pada 8.000, 12.000 sekarang. Komennya tambah banyak lagi. Memang kalau kita baca sakit kepala kita. Jadi bukan. Bagi Abi, terima kasih banyak kepada komen yang seperti itu. Tapi kamu kesian diri pribadi kalian dengan komentar yang secara membabi buta, bukan atas dasar ilmu, hanya semata-mata atas dasar kesukuan. Karena dia daripada mana, Abi juga daripada mana.
atau atas dasar karena emosi, atau karena melihat kebalnya kumpulan-kumpulan tertentu yang kalau pada keluar statement berarti mutlak kebenarannya. Kebenaran bukan milik sesiapa. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu datangnya daripada Allah. Mungkin saja muncul daripada manusia yang paling kecil, manusia yang paling kerdil. Maka jangan sampai yang ditulis oleh tangan, yang dikomentari oleh mulut, yang diucapkan dalam perkataan akan membelenggu dan mencampakkan diri kepada lembah murka Allah. Dan juga kepada mereka-mereka yang komen mengatakan muka neraka jahanam kepada Habib Umar dan juga muka orang-orang syirik. Kalian jangan ngomong seperti itu. Tidak ada yang tahu tentang kesudahan. Yang paling kita khawatirkan kesudahan kita nanti. Apakah kamu yang komen begitu sudah ada jaminan pasti dengan husnul khatimah? Apakah kalian yang komen seperti itu sudah ada jaminan surga dan akan terelak daripada azab api neraka dan juga daripada jepitan kubur? Kalau tidak ada, jangan komen. Itu boleh memperangkap dan membawa Anda kepada lembah riddah, menjadi manusia yang murtad kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab kenapa? Sebab Anda komen secara membabi buta, bukan komen melalui Facebook. Jadi insya Allah tidak keliru kalau kita katakan di antara daripada alat komunikasi canggih yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam neraka itu adalah yang namanya Facebook, yang namanya WhatsApp, yang namanya Instagram, dan juga yang namanya peralatan-peralatan canggih yang kita gunakan sekarang ini. Jadi kita manfaatkan demi untuk kepentingan agama, demi untuk kepentingan kita, demi untuk keselamatan dan kesejahteraan. Jangan sampai peralatan modern dan canggih itu dengan kemodernannya semakin modern untuk memperangkap dan juga untuk mencampakkan seseorang ke dalam lembah murka dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik. Moga-moga kepada para hadirin, kepada yang live pada siang hari, pada tengah hari ini senantiasa Allah jaga mulut kita, tangan kita, kepala kita, pikiran kita, rancangan kita, ucapan kita, pernyataan kita, fatwa kita, pandangan kita. Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara syubhat. Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang membimbangkan, yang membuat umat jadi resah, yang membuat orang jadi tidak tenang, yang membuat dengan manusia terperangkap dan terjebak dalam lembah kehancuran dan kebinasaan. Wal iyadu billah. Hadza wabillahi taufik. Bisirri al-Fatihah.